Turki. Nggak bohong Pak, nggak. Tapi apalin 4 surah ya. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Kalau anak-anak papa apal semua nih, sama istri papa apal, nanti bulan Juli kita umroh mau Ustadz Yusuf Mansur. Beres umroh, kita terbang ke Turki bersama Ustadz dan rombongan. Insya Allah. Anak-anak semangat, ngapal lah. Apa? Ntar bini kita nyolek dah. Wah, emang punya duit. Justru dengan anak-anak kita ngapal Quran, insya Allah. Kita kan nggak pernah nyampe Mekah nih. Siapa tahu dengan begini kita bisa nyampe Mekah. Saksikan kebesaran Allah Pak. Sejengkal Mekah buat ente. Juli mah kelamaan kali. Februari besok udah ada yang pergi bersama Yusuf Mansur insya Allah. Maret udah ada yang pergi bersama Yusuf Mansur insya Allah. Kelamaan Juli mah. Allah sudah bilang nih, oh malaikat-malaikatnya, bawa keluarga yang menghafalkan Quran itu ke hadapanku, biar dia membaca Al-Quran di depan Ka'bahku. Wih, asik gitu. Kita murojaah Yasin yang kita hafal, kita murojaah Ar-Rahman yang kita hafal, tapi di depan Ka'bah. Kita murojaah Al-Mulk yang kita hafal di depan sambil sholat sunnah. Ya Allah, ini baka, ya Allah, ya Allah, udah nangis saya, Allah baru pertama udah bercucuran air mata. Sholli sunnata, duha rakatain. Beda, duha yang ini beda karena di depan Ka'bah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'a ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Biasanya kita setelin itu CD di rumah, biasanya kita setelin itu CD di dalam mobil, biasanya kita setelin itu CD ya, itu murotal Yusuf Mansur surat Tabarak di MP3 sambil kita naik motor. Hari itu pagi itu kita baca di depan Haramain, di depan Ka'bah, di depan raudhanya Rasul. Subhanallah. Mari kita tutup dengan doa dan kita tutup dengan bersedekah. Insya Allah mudah-mudahan, walaupun saya tidak berbicara tentang sedekah,
tapi ilmu sedekah sudah melekat pada ibu dan bapak semua. Hari ini, malam ini saya tidak bicara tentang sedekah sama sekali. Tapi saya yakin insya Allah di antara ibu dan bapak ada yang sudah datang ke sini dengan memang membawa rupiahnya, membawa emasnya untuk kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa tambahan malam hari ini. Ya Allah, jadikan sedekah saya mengantarkan saya dan istri saya, mengantarkan ibu dan suami ibu, mengantarkan kita para ayah dan bapak, para ayah dan ibu bersama anak-anak kita semua menjadi penghafal Al-Quran. Dengan duit kita jadikan ini duit sebagai sarana untuk membibit penghafal-penghafal Al-Quran. Karena itu insya Allah Allah akan membuat anak-anak kita pun bisa menghafalkan Al-Quran. Tanya mereka yang buka kursus bahasa Inggris gratis, di luar dugaan mereka. Padahal mereka tidak pernah mengajarkan anak-anak yang berbahasa Inggris, tapi anak-anaknya itu cas-cis bahasa Inggris. Kenapa? Karena dia bapaknya menghadiahkan pengajaran bahasa Inggris gratis kepada orang-orang kampung di sekitar mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi Al-Quran. Insya Allah. Bila mana ibu bapak semua sudah membawa uang hari ini, tidak usah pulang dibawa lagi tuh duit. Maju ke depan semua, kita serahkan untuk Allah. Setuju? Insya Allah. Ibu-ibu yang sudah bawa cincinnya, udah bawa gelangnya, udah bawa kalungnya, udah bawa antingnya, nggak usah dibawa pulang, copot sekarang juga. Kata yang satu, selamat, gua tinggal di rumah. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur. Ih, jangan bawa cincin. Itu tanda dia belum mengenal Yusuf Mansur. Kalau dia sudah mengenal Yusuf Mansur, dia malah mewajibkan dirinya membawa cincin. Kapan lagi memberikan sama Yusuf Mansur orang yang ada di depan sini? Masya Allah, Bapak tidak perlu ke Surabaya lalu naik pesawat ke Jakarta. Bapak ibu tidak perlu naik bus kemudian turun di Kampung Rambutan, Cililitan, Manggarai atau di Terminal Kalideres. Tidak perlu. Yusuf Mansur yang sudah di sini. Bapak-bapak yang sudah membawa motor nggak usah dibawa pulang. Emangnya nggak bosan ente yang pakai motor melulu? Bosan dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak percaya kafir. Enggak percaya kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong. Hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah punya motor dan ada BPKB-nya? Bismillah, bismillah. Pulang bicara sama istri. Ridho enggak mah? Bicara sama anak, ridho enggak kalau ayah sedekah ini motor? Istri yang salehah, anak yang ulul albab, dia akan bilang, saya ikut nambahin wahai ayah. Insya Allah. Yang kemari sudah bawa mobilnya, nggak usah dibawa. Udah kasih sama ustadz sudah. Insya Allah pulang jalan kaki, naik becak. Ustadz, ya sudah, pikirin. Allah akan memberi yang lebih mahal, yang lebih baik. Saya tidak akan bawa satu pun cincin yang bapak serahkan, yang ibu serahkan. Nah,
Saya malah dari awal saya sudah bilang sama Ustadz, saya taruh 10 juta di sini, pakai buat rumah tahfiz di sini. Artinya apa? Nih, nggak usah, ini masjid nggak usah, nggak usah. Artinya apa? Saya ini orang bukan Kediri, saya orang luar. Saya jauh-jauh datang, saya saja 10 juta. Artinya ibu dan bapak yang orang sini, dan rumah tahfiznya pun untuk orang sini pula, nggak boleh di bawah 10 juta kira-kira begitu. Loh, sebagai niat, pasang niat. Hari ini saya cuma punya 50.000 ya Ustadz, tapi saya bismillah kalau nanti punya uang 10 juta maka saya akan sedekahkan uang itu. Jadi juga 10 juta tanpa perlu menunggu uang itu ada. Alhamdulillah. Ini yang megang amplop pulang kali ini. Saya nggak punya ajudan, itu orang Surabaya yang punya ininya apa. Saya nggak punya ajudan, nggak punya sekretaris. Ini sip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Biar jelas saya nambahinnya berapa. Tuh 2, 3, 4 juta. Berarti saya 5 ya. Oh 5 juta. Berarti saya nambahin lagi 5 juta. Alhamdulillah. Ini kan punya saya toh. Nah ini punya saya terima karena Allah, saya kembalikan. Saya mencatat sebagai ustadz dengan bayaran paling tinggi sedunia. Caranya begini, dapat 5 juta, sedekahin, cegreng. Lalu di perjalanan minta sama Allah, bagi saya 10 kali lipat. Jadi 50. Kalau saya iseng dikit, bagi saya 700 kali lipat. 3,5 miliar. Betul gak? Enteng sudah. Tiru cara saya. Situ kerja, gajian, nggak usah kasih istri, nggak usah, bagiin aja udah. Dijamin istri ente nyap-nyap. Kau ayo. Salah ngaji sampean ini. Ngajinya masuk mancur begini udah. Ya Bu ya, hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris, bagi aja udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin, nggak ada, semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih giwang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Yang belum punya jodoh dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang dari mulai hitungan 10. 10, 9, makasih ya. 8. Wow, motornya apa? Oh cincin. Oh udah dibawa ya, subhanallah. 7. Ayo yang di luar, mana yang di luar? Pergi haji insya Allah. Insya Allah, nggak bohong nih insya Allah. Kita minta sama Allah dikalinya 10. 6. 5. Masya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Salam. 4. Ayo, udah mau habis nih. 3. Waalaikumsalam. 2. 6. 5. 4. Masya Allah. Sip. Ridho. Masuk tas. 4.
3, Masuk tas aman. Masuk tas aman. 2, 1. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Yang keras suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Makasih ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, stop dulu semua, stop sebentar, tahan. Stop. Duduk dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah dan semua jamaah, ini emasnya banyak sekali ini. Insyaallah mudah-mudahan saya nggak ngomong bohong. Jangan dibocorin aja. Ya, yang laki-laki subuh berjamaah di masjid. Lohor, asar, maghrib, isya usahakan di masjid. Tungguin keajaiban Allah dalam 40 hari. Jangan ketinggalan takbir pertama imam dan tungguin keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang. Apa yang Bapak Ibu minta akan dikasih lebih. Kenapa? Karena Allah menyediakan bonus yang tidak kira-kira, yakni dirinya Allah sendiri sebagai bonus dari sedekah ibu dan bapak semua. Sebelum ibu bapak maju, kita baca doa dulu. Kita baca doa dulu. Kita baca doa dulu. Sehabis baca doa, ini sorban, ini sejadah, saya taruh di sini. Di tengah, taruh tengah sini. Tengah sini. Ya, sejadahnya saya gelar di depan sini. Setelah saya tutup sama salam, ibu dan bapak ke depan, sedekah ke atas sejadah sini. Tapi nggak usah salaman, nggak usah cium tangan, apalagi cium pipi, apalagi nenek-nenek, nggak usah. Saya mohon izin langsung balik ke Surabaya untuk kemudian bersiap-siap besok pulang ke Jakarta. Bukan berarti saya sombong, tapi menghindari kemudian kerumunan. Tidak usah salam-salaman, tidak usah kemudian berusaha Noel saya, nggak usah. Biarkan saya pulang dengan tenang. Wes, pokoknya saya pamit. Ibu bapak sepanjang nanti saya pulang pamit, silakan maju ke depan sambil berdoa dari mulai bangku, dari mulai kursi, dari mulai tempat duduk. Ibu dan bapak berdoa untuk hajat dan ibu dan bapak semua, menyempurnakan taklim kita pada malam hari ini. Bila mana ibu dan bapak punya anak keturunan yang sekarang ini kelas 4 SD atau kelas 6 SD atau kelas 3 SMP, saya tunggu anak ibu dan bapak semua langsung di pesantren Darul Quran menjadi murid saya langsung. Mudah-mudahan anak-anak ibu dan bapak dikasih rizki bisa belajar di pesantren Darul Quran, insya Allah. Nanti pendaftarannya kita bisa buka langsung lewat teman-teman IKADI di Kediri ini, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yuk mari kita membaca doa. Semoga apa yang kita bicarakan betul-betul terlaksana. Ibu bapak bergerak menjadi penghafal Al-Quran, dan insya Allah anak-anak keturunan pun bergerak dijadikan penghafal Al-Quran. Semua biiznillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yuk mari kita membaca doa.
Semoga apa yang kita bicarakan betul-betul terlaksana. Ibu bapak bergerak menjadi penghafal Al-Quran, dan insya Allah anak-anak keturunan pun bergerak dijadikan penghafal Al-Quran. Semua biiznillah. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au a'taitahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ghumumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin. Saya titip sesuatu kepada panitia, bagi dua duitnya sama Jawa Timur. Bagi dua sedekah kita semua sama Jawa Timur. Jadi orang Kediri menyumbang separuh sedekah yang hari ini insya Allah ada untuk masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Dan tidak ada yang saya bawa pulang ke Jakarta. Demi Allah saya tidak ada yang bawa pulang. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh ibu dan bapak semua yang menjadi penghafal Quran, bukan dari Kediri saja, tapi dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur ini insya Allah. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Pak Joko dan Ibu Joko. Akhirul kalam, saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan IKADI, baik IKADI Kediri maupun